Pada video ini, kita akan membahas instrumen penelitian pengukuran kuantitatif dalam konteks penelitian pendidikan kimia. Bab ini berfokus pada bagaimana peneliti pendidikan kimia mengukur fenomena pembelajaran secara kuantitatif dengan menggunakan instrumen yang tepat dan dapat dipercaya. Kita akan membahas 3 jenis instrumen utama, yaitu tes prestasi, survei dan kuesioner, serta protokol observasi, yang masing-masing memiliki fungsi, kekuatan, dan keterbatasan yang berbeda. Selain itu, bab ini juga menekankan 2 konsep kunci yang menentukan kualitas instrumen penelitian, yaitu validitas dan reliabilitas, serta bagaimana instrumen yang sudah ada dapat diadaptasi secara tepat untuk konteks penelitian kita, khususnya di Indonesia. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah agar kita tidak sekadar menggunakan instrumen, tetapi memahami dan mempertanggungjawabkan kualitas instrumen yang kita pilih atau kembangkan. Berikut adalah peta materi yang akan kita bahas pada video ini. Pembahasan diawali dengan bagian 7.1, yaitu instrumen sebagai argumen, yang menjadi landasan konseptual seluruh bab ini. Di sini kita akan memahami bahwa instrumen bukanlah sekadar kumpulan pertanyaan, melainkan sebuah klaim teoretis. Selanjutnya, pada bagian 7.2, kita akan membahas secara mendalam tes prestasi dalam penelitian pendidikan kimia, meliputi penyusunan blueprint test, jenis-jenis item, penulisan item, hingga analisis kualitas item secara empiris. Bagian 7.3 membahas survei dan kuesioner, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek afektif dan sikap, seperti sikap terhadap kimia, self-efficacy, dan motivasi belajar. Pada bagian 7.4, kita akan mengenal protokol observasi kuantitatif, yang digunakan untuk merekam perilaku guru dan siswa secara sistematis di kelas atau laboratorium. Kemudian, bagian 7.5 dan 7.6 membahas 2 pilar kualitas instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas. Terakhir, bagian 7.7 dan 7.8 membahas adaptasi instrumen dan menegaskan bahwa pengembangan serta validasi instrumen merupakan kontribusi penelitian yang bernilai, bukan sekadar langkah teknis. Setelah mempelajari video ini, ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dapat Anda kuasai. Pertama, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis instrumen kuantitatif utama dalam penelitian pendidikan kimia, yaitu tes prestasi, survei atau kuesioner, dan protokol observasi. Kedua, Anda mampu menerapkan prinsip penulisan item untuk berbagai bentuk asesmen, mulai dari pilihan ganda, respons terkonstruksi, hingga asesmen kinerja, dalam konteks pembelajaran kimia. Ketiga, Anda dapat mengembangkan blueprint test, atau tabel spesifikasi, yang memastikan bahwa tes memiliki cakupan materi dan tingkat kognitif yang seimbang. Keempat, Anda mampu merancang survei skala Likert yang tepat untuk mengukur konstruk afektif dan sikap secara kuantitatif. Kelima, Anda mampu menjelaskan dan membedakan validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Dan terakhir, Anda memahami konsep reliabilitas, berbagai bentuknya, serta cara membuktikan bahwa instrumen menghasilkan skor yang konsisten. Untuk memahami pentingnya instrumen penelitian, mari kita mulai dengan sebuah skenario penelitian. Bayangkan Anda meneliti apakah pendekatan baru dalam mengajarkan ikatan kimia, misalnya dengan menggunakan visualisasi molekul, dapat meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Setelah penelitian dilakukan dan data dianalisis, hasilnya menunjukkan bahwa kelompok perlakuan memperoleh skor post-test yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Secara statistik, hasil ini mungkin signifikan. Namun, pertanyaan kritisnya adalah, seberapa yakin kita bahwa tes tersebut benar-benar mengukur pemahaman konseptual ikatan kimia? Bisa saja skor tinggi tersebut disebabkan oleh hafalan, kemampuan menebak dalam pilihan ganda, atau sekadar familiar dengan bentuk visual yang digunakan, bukan karena pemahaman konsep yang sesungguhnya. Inilah sebabnya kita perlu menyadari bahwa kualitas studi kuantitatif dibatasi oleh kualitas instrumennya. Tidak ada analisis statistik secanggih apapun yang mampu memperbaiki data yang sejak awal tidak mengukur apa yang diklaimnya ukur. Pada bagian ini, kita memasuki kerangka konseptual utama video ini, yaitu gagasan bahwa instrumen adalah argumen teoretis. Instrumen penelitian bukan sekadar daftar pertanyaan atau tugas. Instrumen merupakan sebuah klaim ilmiah, bahwa perilaku atau respons yang dimunculkannya dapat dijadikan bukti yang sah untuk konstruk yang ingin diukur. Mengacu pada perspektif Samuel Messick, validitas tidak melekat pada instrumen itu sendiri, melainkan pada interpretasi yang kita buat berdasarkan skor instrumen tersebut. Artinya, sebuah instrumen bisa valid untuk tujuan tertentu, pada populasi tertentu, dan dalam konteks tertentu, namun tidak otomatis valid dalam konteks yang berbeda. Karena itu, pengembangan instrumen seharusnya tidak dimulai dengan pertanyaan apa yang harus saya ajukan? Tetapi dimulai dengan pertanyaan yang jauh lebih mendasar,
yaitu inferensi apa yang ingin saya buat dari skor, dan bukti apa yang dapat membenarkan inferensi tersebut. Dengan kata lain, konstruk yang ingin diukur harus didefinisikan dengan jelas terlebih dahulu, bahkan sebelum satupun item ditulis. Kita sekarang memasuki bagian 1, yaitu tes prestasi dalam penelitian pendidikan kimia. Tes prestasi merupakan salah satu instrumen kuantitatif yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan kimia, terutama ketika peneliti ingin menguji efektivitas suatu model pembelajaran, media, atau intervensi pembelajaran tertentu. Namun, penting untuk ditekankan bahwa menyusun tes prestasi yang baik bukan sekadar menulis soal. Pada bagian ini, kita akan membahas 4 aspek utama, yaitu blueprint test, jenis-jenis item, prinsip penulisan item, dan analisis kualitas item. Keempatnya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Mengabaikan salah satunya dapat berakibat pada tes yang secara statistik tampak meyakinkan, tetapi secara ilmiah tidak dapat dipercaya sebagai alat ukur konstruk pembelajaran kimia. Slide ini membahas blueprint test, atau sering juga disebut tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Blueprint test adalah langkah paling penting dalam pengembangan tes prestasi. Ironisnya, justru langkah inilah yang paling sering dilewati oleh peneliti pemula. Blueprint merupakan sebuah matriks yang memetakan item tes terhadap 2 dimensi utama, yaitu dimensi konten dan dimensi kognitif. Dimensi konten menjawab pertanyaan, materi apa saja yang diukur oleh tes ini? Dalam konteks ikatan kimia, misalnya, konten dapat mencakup ikatan ionik, kovalen, polaritas, geometri molekul, hingga gaya antar molekul. Jumlah item pada tiap area konten harus mencerminkan bobot kurikulum dan penekanan pembelajaran, bukan sekadar kenyamanan peneliti menulis soal. Dimensi kedua adalah dimensi kognitif, yaitu jenis proses berpikir yang dituntut dari siswa. Untuk ini, kita menggunakan taksonomi Bloom revisi sebagai kerangka. Tes yang baik tidak berhenti pada mengingat dan memahami, tetapi juga mencakup menerapkan, menganalisis, dan bila relevan, mengevaluasi atau mencipta. Dengan blueprint yang jelas, kita mencegah dominasi soal-soal hafalan yang mudah ditulis tetapi lemah dalam mengukur pemahaman konseptual. Mari kita melihat kembali taksonomi Bloom revisi yang digunakan sebagai kerangka dimensi kognitif dalam blueprint test. Tingkat pertama adalah mengingat, yaitu kemampuan mengingat fakta atau definisi, misalnya menyebutkan jenis-jenis ikatan kimia. Tingkat kedua adalah memahami, yaitu menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri, contohnya menjelaskan mengapa suatu senyawa bersifat ionik. Tingkat ketiga adalah menerapkan, yaitu menggunakan konsep dalam situasi yang relatif familiar, seperti menentukan polaritas suatu molekul. Tingkat keempat, menganalisis, menuntut siswa mengurai fenomena yang lebih kompleks, misalnya membandingkan titik didih 2 senyawa dan menjelaskan perbedaannya. Tingkat kelima adalah mengevaluasi, yaitu menilai atau membandingkan 2 penjelasan atau model yang bersaing. Dan tingkat tertinggi adalah mencipta, yaitu merancang solusi, eksperimen, atau penjelasan baru. Dalam banyak penelitian pendidikan kimia, tujuan pembelajaran berada minimal pada tingkat menerapkan dan menganalisis, sehingga tes prestasi harus dirancang untuk benar-benar menjangkau level-level ini. Tes prestasi kimia umumnya menggunakan 3 jenis item utama, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya. Jenis pertama adalah pilihan ganda. Kelebihannya adalah efisien, dapat mencakup domain materi yang luas, dan penskorannya objektif serta cepat. Namun, keterbatasannya cukup serius. Siswa dapat menjawab dengan benar tanpa memahami konsep, misalnya melalui menebak atau mengeliminasi opsi yang tampak salah. Dalam pendidikan kimia, salah satu pengembangan penting adalah two-tier multiple choice, yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi miskonsepsi. Jenis kedua adalah respons terkonstruksi, di mana siswa menulis jawabannya sendiri. Keunggulannya adalah dapat mengungkap proses kognitif yang lebih dalam, menjelaskan, membenarkan, merancang, atau mengkritisi. Namun, jenis item ini memerlukan penilaian manusia, sehingga harus disertai rubrik yang jelas serta uji reliabilitas antar penilai. Jenis ketiga adalah tugas kinerja atau performance test. Tugas ini memiliki validitas ekologis tertinggi, karena menilai keterampilan autentik seperti kerja laboratorium atau argumentasi ilmiah. Di sisi lain, tugas kinerja adalah yang paling menuntut, baik dari segi waktu, administrasi, maupun penskoran. Oleh karena itu, penggunaannya harus benar-benar sesuai dengan konstruk yang ingin diukur. Slide ini membahas two-tier multiple choice, sebuah format soal yang dikembangkan khusus untuk penelitian pendidikan kimia. Two-tier terdiri dari 2 bagian, atau 2 lapis pertanyaan. Tier pertama adalah pertanyaan faktual atau prediktif, di mana siswa memilih satu jawaban yang menurut mereka benar.
Tier kedua meminta siswa memilih alasan atau penjelasan yang mendasari jawaban pada tier pertama tersebut. Keunggulan utama Tutier terletak pada kemampuannya membedakan jawaban benar dengan alasan yang benar. Dalam kimia, siswa sering memberikan jawaban yang tampak benar, tetapi dengan penalaran yang keliru. Sebagai contoh, siswa mungkin menjawab bahwa suatu molekul bersifat polar, jawaban yang benar, namun alasannya keliru, seperti menyamakan perbedaan jenis atom dengan polaritas. Tes pilihan ganda biasa tidak mampu mengungkap hal ini, tetapi Tutier dapat mendeteksi miskonsepsi secara jauh lebih diagnostik. Karena itulah, format ini sangat bernilai dalam penelitian yang bertujuan memahami bagaimana siswa berpikir, bukan sekadar apakah mereka menjawab benar atau salah. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip penulisan item berkualitas tinggi. Penting untuk dipahami bahwa item yang ditulis dengan buruk akan menghasilkan apa yang disebut konstruk irrelevant variance, yaitu variasi skor yang tidak disebabkan oleh konstruk yang ingin diukur, melainkan oleh faktor lain seperti bahasa, kebingungan redaksi, atau trik soal. Kita mulai dari item pilihan ganda. Prinsip pertama, STEM harus mandiri dan lengkap. Artinya, siswa harus bisa memahami apa yang ditanyakan hanya dari STEM, tanpa bergantung pada opsi jawaban. Prinsip kedua, semua pengecoh harus plausibel bagi siswa yang belum menguasai materi. Pengecoh yang terlalu jelas salah tidak memberikan informasi diagnostik apapun. Prinsip ketiga, pengecoh sebaiknya berbasis miskonsepsi atau kesalahan umum yang memang sering terjadi dalam pembelajaran kimia. Prinsip keempat, jawaban benar harus benar secara tidak ambigu. Tidak boleh ada pengecoh yang secara ilmiah dapat diperdebatkan kebenarannya. Dan kelima, hindari negasi ganda, pertanyaan jebakan, dan kesulitan linguistik. Kesulitan soal harus berasal dari kompleksitas konsep kimia, bukan dari bahasa yang rumit. Untuk item respons terkonstruksi, prinsipnya sedikit berbeda. Hal paling krusial adalah rubrik penilaian harus dikembangkan bersama item, sebelum data dikumpulkan. Rubrik harus secara jelas membedakan jawaban lengkap dan benar, jawaban sebagian, serta respons yang tidak memperoleh skor. Rubrik juga perlu diuji menggunakan contoh respons sebelum instrumen difinalkan. Jika rubrik sulit diterapkan secara konsisten, item harus direvisi, bukan sekadar memaksa penilai menyesuaikan diri. Terakhir, semua item, apapun bentuknya, harus ditinjau oleh ahli materi dan perwakilan populasi sasaran, terutama untuk memastikan bahwa bahasa dan konteks item sesuai dengan latar budaya dan pendidikan responden. Setelah tes diuji cobakan pada sampel pilot, langkah berikutnya adalah analisis item, yaitu evaluasi empiris terhadap kualitas setiap soal. Analisis item membantu peneliti memutuskan item mana yang dipertahankan, direvisi, atau dibuang, berdasarkan data, bukan intuisi semata. Indikator pertama adalah tingkat kesukaran item, yang sering dinyatakan sebagai p-value atau facility index. Nilai ini menunjukkan proporsi peserta yang menjawab item dengan benar. Item dengan nilai P di bawah 0,10 dianggap terlalu sulit atau mengandung masalah teknis. Item dengan P di atas 0,90 dianggap terlalu mudah dan hampir tidak memberikan informasi. Secara umum, item yang berfungsi baik berada pada rentang 0,30 hingga 0,80, disesuaikan dengan kemampuan populasi target. Indikator kedua adalah daya pembeda item, yang menunjukkan seberapa baik item membedakan siswa yang memahami konsep dari yang tidak. Nilai daya pembeda yang negatif merupakan tanda masalah serius. Artinya siswa berprestasi rendah justru lebih banyak menjawab benar dibanding siswa berprestasi tinggi. Idealnya, item memiliki daya pembeda minimal 0,30 dan nilai 0,40 atau lebih dianggap baik. Untuk item pilihan ganda, analisis juga mencakup analisis pengecoh. Setiap pengecoh seharusnya menarik sebagian siswa dengan pemahaman rendah, dan relatif jarang dipilih oleh siswa dengan pemahaman tinggi. Pengecoh yang tidak dipilih oleh siapapun adalah opsi yang sia-sia. Sementara pengecoh yang lebih banyak dipilih daripada jawaban benar menunjukkan adanya masalah mendasar pada redaksi atau konsep item tersebut. Dengan analisis item yang sistematis, peneliti dapat meningkatkan kualitas tes secara bertahap dan memastikan bahwa skor yang dihasilkan benar-benar mencerminkan konstruk yang ingin diukur. Kita sekarang memasuki bagian 2, yaitu survei dan kuesioner. Jika tes prestasi digunakan untuk mengukur apa yang siswa ketahui dan dapat lakukan, maka survei dan kuesioner digunakan untuk mengukur apa yang siswa atau guru pikirkan, rasakan, dan yakini. Dalam penelitian pendidikan kimia, instrumen ini sangat penting untuk mengkaji konstruk afektif dan atitudinal, seperti sikap terhadap kimia, self-efficacy, kecemasan terhadap kimia, motivasi belajar, serta persepsi terhadap lingkungan pembelajaran. Meskipun survei sering tampak lebih sederhana dibandingkan tes prestasi,
Pengembangannya justru lebih menantang secara konseptual, karena konstruk yang diukur biasanya bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Pada bagian ini, kita akan membahas 4 hal utama: pendefinisian konstruk, skala Likert, semantik diferensial, serta pertimbangan desain survei yang sangat menentukan kualitas data yang diperoleh. Kita akan membahas fondasi terpenting dalam pengembangan survei, yaitu pendefinisian konstruk secara jelas dan eksplisit. Setiap instrumen survei harus diawali dengan jawaban atas pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa yang ingin kita ukur? Sebagai contoh, kita lihat studi kasus self-efficacy kimia atau efikasi diri dalam kimia. Secara umum, self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil melaksanakan tugas tertentu. Namun, menurut Bandura, self-efficacy bukan sifat umum, melainkan spesifik terhadap domain dan jenis tugas. Artinya, seorang siswa bisa memiliki self-efficacy yang tinggi dalam menyelesaikan soal stakiometri, tetapi rendah dalam merancang investigasi laboratorium. Jika sebuah instrumen mencampur kedua jenis tugas ini tanpa pembedaan yang jelas, maka skor yang dihasilkan akan sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, spesifikasi konstruk yang baik harus mencakup 3 hal. Pertama, apa konstruk yang dimaksud? Kedua, bagaimana konstruk tersebut berbeda dari konstruk lain yang serupa? Dan ketiga, indikator-indikator observable apa yang dapat menjadi bukti keberadaan konstruk tersebut. Tanpa fondasi ini, pengembangan item survei akan menjadi aktivitas yang tidak terarah. Selanjutnya kita membahas skala Likert, yaitu format respons yang paling banyak digunakan dalam survei pendidikan. Dalam skala Likert, responden diminta menyatakan tingkat persetujuannya terhadap sebuah pernyataan, misalnya, "Saya merasa percaya diri dalam menyelesaikan soal stakiometri." Respons biasanya diberikan dalam skala 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Salah satu keputusan desain penting adalah memilih antara skala 5 poin atau 7 poin. Skala 5 poin lebih sederhana dan cepat diisi, sedangkan skala 7 poin memberikan sensitivitas respons yang lebih tinggi, terutama jika perbedaan sikap yang halus penting secara teoretis. Keputusan penting lainnya adalah apakah akan menyertakan titik tengah atau opsi netral. Menyertakan midpoint memungkinkan responden yang benar-benar ragu untuk mengekspresikan posisinya secara jujur, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai pelarian bagi responden yang enggan berpikir. Skala Likert juga rentan terhadap acquiescence bias, yaitu kecenderungan responden untuk selalu setuju tanpa memperhatikan isi pernyataan. Untuk mengatasinya, instrumen harus memuat item yang dirumuskan secara positif dan negatif, dengan item negatif diberi skor balik atau reverse score. Terakhir, jumlah item per konstruk perlu diperhatikan. Secara umum, minimal 3 item diperlukan, namun kisaran 5 hingga 10 item per konstruk dianggap ideal untuk memperoleh reliabilitas yang memadai tanpa menyebabkan kelelahan responden. Selain skala Likert, format respons lain yang penting adalah semantik diferensial, yang dikembangkan oleh Osgood. Dalam format ini, responden diminta menilai sebuah konsep, misalnya kimia organik, dengan menggunakan pasangan kata sifat yang berlawanan, seperti menarik versus membosankan, atau mudah versus sulit. Semantik diferensial sangat berguna untuk mengukur makna konotatif dan evaluatif suatu konsep, serta membedakan dimensi sikap yang berbeda. Siswa, misalnya, bisa memandang kimia sebagai bermanfaat tetapi sulit, atau menarik tetapi tidak menyenangkan. Selain format item, desain survei secara keseluruhan juga sangat memengaruhi kualitas respons. Instruksi harus jelas dan lengkap, tetapi tidak mengarahkan jawaban. Urutan item sebaiknya dimulai dari pertanyaan yang ringan dan tidak sensitif untuk mengurangi risiko responden berhenti di tengah jalan. Item yang mengukur konstruk yang sama sebaiknya dikelompokkan agar beban kognitif responden lebih ringan. Panjang survei juga harus disesuaikan dengan konteks. Untuk siswa SMA, survei sepanjang 20 hingga 30 item yang dapat diselesaikan dalam 10-15 menit umumnya sudah cukup. Dalam konteks Indonesia, perhatian khusus perlu diberikan pada adaptasi budaya dan bahasa. Instrumen yang diterjemahkan tidak cukup sekadar akurat secara linguistik, tetapi juga harus relevan secara konseptual. Prosedur seperti back translation dan uji coba pada sampel target sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar dipahami dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kita sekarang memasuki bagian 3, yaitu protokol observasi kuantitatif. Berbeda dengan tes prestasi dan survei yang mengandalkan respons tertulis, protokol observasi digunakan untuk merekam perilaku nyata yang terjadi di ruang kelas atau laboratorium. Dalam penelitian pendidikan kimia, protokol observasi sangat berguna untuk mengkaji praktik mengajar guru, keterlibatan siswa, interaksi kelas, serta aktivitas pembelajaran berbasis praktikum.
Ketika observasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, perilaku yang diamati tidak hanya dideskripsikan secara naratif, tetapi juga dikodekan ke dalam angka atau skor, sehingga dapat dianalisis secara statistik. Pada bagian ini, kita akan membahas dua jenis utama protokol observasi, yaitu protokol terstruktur penuh dan protokol semi terstruktur, serta langkah-langkah pengembangannya agar data observasi yang dihasilkan reliabel dan bermakna. Mari kita bahas jenis-jenis protokol observasi kuantitatif dan cara pencatatan data observasi. Jenis pertama adalah protokol terstruktur penuh. Pada protokol ini, seluruh kategori perilaku yang akan diamati ditentukan secara rinci sejak awal, lengkap dengan definisinya. Keuntungan utama pendekatan ini adalah menghasilkan data yang sangat konsisten dan mudah dibandingkan antar kelas, guru, atau waktu yang berbeda. Namun, karena kategorinya sudah ditetapkan, protokol ini kurang fleksibel dalam menangkap nuansa atau perilaku yang tidak terduga. Contoh terkenal dalam pendidikan kimia adalah Reformed Teaching Observation Protocol, atau RTOP, yang menilai praktik pengajaran berbasis inquiry melalui sejumlah item dan subskala. Jenis kedua adalah protokol semi terstruktur. Dalam pendekatan ini, kategori perilaku dasar tetap ditetapkan, tetapi observer memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mendeskripsikan atau menilai perilaku yang diamati. Pendekatan ini cocok ketika perilaku yang diteliti terdefinisi secara teoretis, tetapi bentuk konkretnya dapat bervariasi tergantung konteks kelas. Selain jenis protokol, peneliti juga perlu menentukan pendekatan pencatatan data observasi. Ada 3 pendekatan utama. Pertama, frekuensi, yaitu menghitung seberapa sering suatu perilaku muncul. Pendekatan ini cocok untuk perilaku yang diskret dan mudah diidentifikasi. Kedua, durasi, yaitu mengukur berapa lama suatu aktivitas berlangsung. Ini cocok untuk aktivitas yang berkesinambungan. Ketiga, rating, yaitu penilaian kualitas perilaku secara holistik menggunakan skala numerik. Pemilihan jenis protokol dan cara pencatatan harus disesuaikan dengan sifat perilaku serta konstruk yang ingin diukur. Kita melihat langkah-langkah utama dalam mengembangkan protokol observasi kuantitatif yang baik. Langkah pertama adalah mendefinisikan konstruk dalam istilah perilaku yang dapat diamati. Pernyataan seperti, guru mengajukan pertanyaan berpikir tingkat tinggi, terlalu abstrak untuk observasi kuantitatif. Pernyataan tersebut perlu diterjemahkan menjadi perilaku konkret. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan yang mengharuskan siswa menjelaskan, membenarkan, memprediksi, atau mengevaluasi, disertai contoh tiap jenis pertanyaan. Langkah kedua adalah menentukan prosedur pencatatan, apakah menggunakan frekuensi, durasi, atau rating, sesuai karakteristik perilaku yang diamati. Langkah ketiga adalah mengembangkan manual pelatihan observer. Manual ini harus memuat definisi operasional yang jelas, contoh perilaku yang termasuk kategori tertentu, serta contoh yang tidak termasuk. Tujuannya agar observer dapat menerapkan protokol secara mandiri dan konsisten. Langkah keempat adalah pelatihan dan kalibrasi observer. Observer perlu berlatih menggunakan protokol pada data contoh, membandingkan hasil coding, mendiskusikan perbedaan, dan mengulangi proses ini hingga reliabilitas antar penilai memadai. Proses ini harus dilakukan sebelum pengumpulan data sesungguhnya, karena reliabilitas observasi tidak muncul secara otomatis, melainkan harus dibangun secara sistematis. Kita sekarang memasuki bagian 4, yaitu validitas instrumen. Validitas merupakan pertanyaan paling mendasar dalam pengukuran. Apakah instrumen ini benar-benar mengukur apa yang diklaim untuk diukur? Sebuah instrumen dapat menghasilkan angka yang rapi, analisis statistik yang canggih, dan hasil yang signifikan, tetapi tetap tidak bermakna secara ilmiah jika validitasnya lemah. Dalam penelitian pendidikan kimia, validitas tidak hanya satu jenis, melainkan dibangun melalui berbagai bentuk bukti. Pada bagian ini, kita akan membahas 3 jenis utama validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Ketiganya saling melengkapi dan bersama-sama membentuk argumen bahwa interpretasi skor instrumen dapat dipercaya. Pada slide ini, kita melihat kerangka umum validitas. Mengacu pada pandangan modern, validitas bukanlah sifat biner. Instrumen tidak sekadar valid atau tidak valid. Validitas adalah masalah derajat yang dibangun melalui akumulasi bukti dari berbagai sumber. Validitas isi menjawab pertanyaan, apakah instrumen mencakup seluruh domain konstruk yang seharusnya diukur? Validitas konstruk bertanya, apakah skor instrumen berperilaku sesuai dengan prediksi teori tentang konstruk tersebut? Dan validitas kriteria mempertanyakan, apakah skor instrumen berhubungan dengan indikator eksternal yang relevan, baik saat ini maupun di masa depan? Ketiga jenis validitas ini tidak bersifat opsional.
Instrumen yang baik tidak cukup hanya kuat pada satu jenis validitas, tetapi harus didukung oleh bukti dari beberapa jenis validitas yang relevan dengan tujuan penggunaannya. Slide ini membahas validitas isi, yaitu apakah instrumen secara kolektif merepresentasikan keseluruhan domain konstruk secara memadai, baik dari segi keluasan maupun kedalaman. Pada tes prestasi, validitas isi terkait erat dengan blueprint test. Apakah semua area konten relevan telah tercakup, dan apakah distribusi tingkat kognitifnya sesuai? Pada survei, validitas isi menilai apakah item-item yang disusun benar-benar mencakup semua dimensi konstruk sesuai definisi teoritisnya. Validitas isi umumnya dibuktikan melalui expert review, yaitu penilaian oleh para ahli di bidang yang relevan. Salah satu pendekatan kuantitatif yang sering digunakan adalah Content Validity Index, atau CVI. Dalam prosedur ini, panel ahli menilai setiap item apakah relevan atau tidak, kemudian dihitung proporsi ahli yang menyatakan item tersebut relevan. Sebagai aturan praktis, nilai CVI sebesar 0,78 atau lebih dianggap memadai. Item yang berada di bawah ambang ini harus direvisi atau dihapus. Namun, perlu ditekankan bahwa validitas isi adalah syarat perlu, tetapi tidak cukup. Instrumen yang mencakup konten yang benar masih bisa gagal mengukur pemahaman konseptual jika item-itemnya hanya mengukur hafalan. Karena itu, validitas isi harus didukung oleh bentuk validitas lainnya. Selanjutnya, kita membahas validitas konstruk, yaitu bukti bahwa instrumen benar-benar mengukur konstruk teoretis yang dimaksud. Validitas konstruk dinilai dengan melihat pola hubungan skor instrumen dengan variabel lain. Bukti pertama adalah validitas konvergen. Validitas konvergen tercapai ketika skor instrumen berkorelasi kuat dengan ukuran lain yang secara teori memang seharusnya berkaitan. Misalnya, skor self-efficacy kimia seharusnya berkorelasi dengan prestasi kimia, ketekunan belajar, atau niat mengambil mata pelajaran kimia lanjutan. Bukti kedua adalah validitas diskriminan. Di sini, skor instrumen tidak boleh berkorelasi terlalu kuat dengan konstruk lain yang secara teori berbeda. Instrumen self-efficacy kimia, misalnya, harus dapat dibedakan dari kecemasan kimia atau prestasi akademik umum. Salah satu alat statistik yang sangat kuat untuk menguji validitas konstruk adalah analisis faktor. Exploratory factor analysis digunakan untuk melihat apakah item-item secara empiris mengelompok sesuai struktur konstruk yang diharapkan. Confirmatory factor analysis digunakan untuk menguji secara formal apakah data empiris sesuai dengan model teoretis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita membahas validitas kriteria, yaitu sejauh mana skor instrumen berhubungan dengan kriteria eksternal yang relevan. Ada dua bentuk utama validitas kriteria. Yang pertama adalah validitas konkuren, yaitu ketika skor instrumen berkorelasi dengan ukuran lain dari konstruk yang sama yang diukur pada waktu yang sama. Contohnya, tes pemahaman konseptual baru dibandingkan dengan tes standar yang sudah tervalidasi dan diberikan secara bersamaan. Yang kedua adalah validitas prediktif, yaitu ketika skor instrumen mampu memprediksi kinerja di masa depan. Misalnya, skor self-efficacy kimia di awal semester digunakan untuk memprediksi nilai akhir kimia di akhir semester. Validitas prediktif sering dianggap sangat penting secara praktis, karena langsung menjawab pertanyaan. Apakah skor instrumen ini benar-benar berguna untuk tujuan yang kita maksudkan? Instrumen yang tidak mampu membedakan siswa yang akan berhasil dari yang akan mengalami kesulitan di tahap berikutnya memiliki nilai praktis yang terbatas, sekalipun tampak baik secara teknis. Oleh karena itu, validitas kriteria menjadi pelengkap penting dalam membangun argumen validitas instrumen secara keseluruhan. Kita sekarang memasuki bagian 5, yaitu reliabilitas instrumen. Jika validitas menjawab pertanyaan apakah instrumen mengukur konstruk yang benar, maka reliabilitas menjawab pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah instrumen tersebut mengukur secara konsisten? Instrumen yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang berubah-ubah secara acak, sehingga tidak dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan kesimpulan, sevalid apapun konstruknya secara teoritis. Oleh karena itu, reliabilitas sering disebut sebagai prasyarat validitas. Dalam bagian ini, kita akan membahas 3 bentuk utama reliabilitas, yaitu konsistensi internal, reliabilitas antar penilai, dan reliabilitas tes ulang. Masing-masing relevan untuk jenis instrumen dan jenis data yang berbeda. Slide ini membahas bentuk reliabilitas yang paling sering dilaporkan, yaitu konsistensi internal, yang umumnya diukur dengan Cron-Bachs alpha, disimbolkan dengan konsistensi internal mengukur sejauh mana item-item dalam satu skala saling berkorelasi, atau dengan kata lain, seberapa selaras item-item tersebut mengukur konstruk yang sama. Nilai alpha berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi konsistensi internal skala tersebut.
Keunggulan utama Cronbach's alpha adalah dapat dihitung dari satu kali administrasi instrumen, sehingga sangat praktis. Sebagai aturan umum, nilai alpha sebesar 0,70 dianggap sebagai batas minimal yang dapat diterima dalam penelitian. Nilai 0,80 atau lebih dianggap baik, dan nilai di atas 0,90 sangat tinggi, meskipun perlu diwaspadai kemungkinan item menjadi terlalu homogen atau berulang. Namun, penting untuk dipahami apa yang tidak diukur oleh alpha. Cronbach's alpha tidak mengukur stabilitas lintas waktu dan tidak mengukur konsistensi antar penilai. Alpha hanya menunjukkan bahwa item-item dalam satu skala konsisten secara internal, bukan bahwa skor akan sama jika instrumen diberikan ulang atau dinilai oleh orang yang berbeda. Selain alpha, peneliti juga semakin dianjurkan mempertimbangkan koefisien omega, yang dalam banyak kasus lebih unggul secara statistik, terutama ketika item tidak semuanya memuat beban yang sama pada konstruk. Bentuk reliabilitas berikutnya adalah reliabilitas antar penilai, atau inter-rater reliability. Reliabilitas ini wajib diperhatikan untuk setiap instrumen yang penskorannya melibatkan penilaian manusia, seperti respons terkonstruksi, tugas kinerja, dan protokol observasi. Reliabilitas antar penilai menjawab pertanyaan. Apakah dua atau lebih penilai independen akan memberikan skor yang sama untuk data yang sama? Untuk data berskala kategorikal, ukuran yang paling sering digunakan adalah Cohen-Kappa, yang mengoreksi tingkat kesepakatan akibat kebetulan semata. Nilai kappa antara 0,61 hingga 0,80 dianggap menunjukkan kesepakatan yang substansial, dan nilai di atas 0,80 menunjukkan kesepakatan yang hampir sempurna. Untuk data berskala kontinu, ukuran yang lebih tepat adalah Intraclass Correlation Coefficient, atau ICC. Perlu ditegaskan bahwa reliabilitas antar penilai tidak muncul secara otomatis hanya karena semua penilai menggunakan rubrik yang sama. Reliabilitas ini harus dibangun melalui proses pelatihan dan kalibrasi. Pelajari rubrik bersama, lakukan penskoran latihan secara mandiri, bandingkan hasilnya, diskusikan perbedaan, dan ulangi proses ini hingga kesepakatan memadai tercapai. Proses pelatihan ini harus didokumentasikan, dan statistik kesepakatan harus dilaporkan, karena merupakan bagian penting dari bukti reliabilitas instrumen. Slide ini membahas bentuk reliabilitas yang ketiga, yaitu reliabilitas tes ulang atau test-retest reliability. Reliabilitas tes ulang mengukur stabilitas skor instrumen lintas waktu. Prinsipnya sederhana, instrumen yang sama diberikan kepada peserta yang sama pada dua waktu berbeda, dalam kondisi di mana tidak diharapkan terjadi perubahan konstruk. Hasilnya dinilai melalui koefisien korelasi antara dua set skor tersebut. Nilai korelasi sebesar 0,70 atau lebih umumnya dianggap menunjukkan reliabilitas tes ulang yang memadai. Reliabilitas tes ulang paling relevan untuk instrumen yang mengukur karakteristik relatif stabil, seperti sikap umum atau keyakinan pedagogis guru. Untuk instrumen pre-post yang memang dirancang untuk mendeteksi perubahan akibat pembelajaran, reliabilitas tes ulang kurang sesuai, tetapi stabilitas skor tetap penting untuk membedakan perubahan nyata dari kebisingan pengukuran. Dalam praktik penelitian pendidikan, studi tes ulang relatif jarang dilakukan karena tuntutan logistiknya. Jika reliabilitas tes ulang tidak dapat diuji, peneliti setidaknya perlu melaporkan konsistensi internal dan mengakui keterbatasan ini secara eksplisit. Sebagai rangkuman, reliabilitas mencakup tiga aspek utama. Konsistensi internal dalam satu administrasi, konsistensi antar penilai, dan stabilitas skor lintas waktu. Selanjutnya, kita membahas adaptasi dan terjemahan instrumen penelitian yang sudah ada. Dalam banyak kasus, peneliti tidak perlu mengembangkan instrumen dari awal. Literatur pendidikan kimia telah menyediakan berbagai instrumen yang telah divalidasi, mulai dari tes pemahaman konseptual, skala sikap dan self-efficacy, hingga protokol observasi pengajaran. Menggunakan instrumen yang sudah divalidasi memiliki sejumlah keuntungan penting. Menghemat waktu, memungkinkan perbandingan lintas studi, serta memanfaatkan akumulasi bukti validitas dan reliabilitas yang telah ada. Namun, menggunakan instrumen yang sudah ada bukan berarti bebas dari tanggung jawab metodologis. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memeriksa keselarasan antara instrumen asli dengan konteks penelitian baru, baik dari segi konstruk, populasi, maupun konteks pendidikan. Instrumen yang valid untuk mahasiswa di Amerika Utara, misalnya, belum tentu sesuai untuk siswa SMA di Indonesia. Langkah kedua adalah terjemahan yang akurat sekaligus adaptasi budaya. Terjemahan tidak boleh hanya akurat secara linguistik, tetapi juga harus mempertahankan makna konseptual konstruk dan menggunakan konteks yang familiar bagi responden target. Salah satu prosedur standar untuk menjaga kualitas terjemahan adalah back translation, yaitu menerjemahkan versi terjemahan kembali ke bahasa asal dan membandingkannya dengan versi asli.
Langkah terakhir, dan sering diabaikan, adalah uji coba dan validasi ulang instrumen hasil adaptasi. Validitas dan reliabilitas harus dibuktikan untuk versi adaptasi, bukan diasumsikan berdasarkan versi asli. Menggunakan instrumen adaptasi tanpa pembuktian ini merupakan kelemahan metodologis yang serius dalam penelitian kuantitatif. Kita sampai pada sebuah pesan penting. Pengembangan dan validasi instrumen bukan sekadar prasyarat metodologis, tetapi merupakan kontribusi penelitian yang bermakna. Dalam konteks pendidikan kimia di Indonesia, kebutuhan akan instrumen yang tervalidasi secara lokal masih sangat besar. Banyak konstruk penting, seperti self-efficacy siswa, pemahaman konseptual tertentu, atau praktik pedagogi guru, belum memiliki instrumen yang tervalidasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan konteks kurikulum nasional. Ketika seorang peneliti mengembangkan dan memvalidasi instrumen dengan rigor metodologis, hasil penelitiannya tidak hanya bermanfaat untuk satu studi, tetapi juga dapat digunakan oleh peneliti lain. Inilah yang memungkinkan terbentuknya body of knowledge yang kumulatif, bukan penelitian yang terputus-putus dan sulit dibandingkan. Secara umum, studi validasi instrumen yang baik memiliki struktur yang jelas. Dimulai dari definisi teoritis konstruk, dilanjutkan dengan tinjauan instrumen yang sudah ada, proses pengembangan item, uji coba dan analisis item, deskripsi instrumen final, serta pelaporan bukti validitas dan reliabilitas secara rinci. Standar pelaporan internasional, seperti Standards for Educational and Psychological Testing, memberikan kerangka yang komprehensif untuk memastikan bahwa studi validasi memenuhi standar ilmiah tertinggi. Sebagai penutup, mari kita rangkum pesan-pesan kunci yang telah dibahas. Pertama, instrumen penelitian adalah argumen teoretis, bukan sekadar kumpulan pertanyaan. Kejelasan konstruk adalah titik awal validitas. Kedua, kisi-kisi tes merupakan fondasi struktural yang memastikan cakupan konten dan distribusi tingkat kognitif yang terencana. Langkah ini tidak boleh dilewati. Ketiga, pemilihan jenis item, baik pilihan ganda, respons terkonstruksi, maupun tugas kinerja, harus didasarkan pada apa yang ingin diakses, bukan pada kemudahan penyusunan atau penskoran. Keempat, survei yang baik menuntut definisi konstruk yang jelas, item yang seimbang secara redaksi, serta adaptasi budaya yang cermat dalam konteks Indonesia. Kelima, validitas dan reliabilitas harus dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan. Validitas mencakup isi, konstruk, dan kriteria, reliabilitas mencakup konsistensi internal, antar penilai, dan lintas waktu. Dan terakhir, pengembangan serta validasi instrumen adalah kontribusi ilmiah yang bernilai, yang memungkinkan penelitian pendidikan kimia berkembang secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya menjadi pengguna instrumen, tetapi peneliti yang bertanggung jawab terhadap kualitas bukti ilmiah yang kita hasilkan. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat belajar.